Halo, 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 kaum rebahan dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama Mimin Admin Takimin Kimin yang paling ganteng, yang paling tampan sejagat raya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa part 9-nya. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita hurakan gas kuy. Cerita pun kita lanjutkan kembali di mana si Huo yang tidak terima dengan apa yang telah dicapai Yang Yiyun. Meskipun kau yang menelitinya, memang kenapa? Neng Lingling dan aku ada ikatan pernikahan dari kecil sejak generasi kakek. Tidak mungkin mengingkarinya kan? Ucap si Huo sambil menunjuk-nunjuk Yang Yiyun. Namun dengan santuйnya Yang Yiyun sambil menyeruput Orson. Usut punya usut, ternyata Neng Lingling sudah dijodohin dari kecil, dari zaman Firaun ngojek oleh kakeknya dengan si Huo ini. Namun dengan santuйnya Neng Lingling menggubris pernyataan tersebut. Saat itu aku masih berusia 11 tahun. Siapa yang paham hal begitu? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa, ucap Neng Lingling. Lantas si Huo pun mengadukan pernyataan tersebut kepada Paman Liu. Dengan marah dia pun berkata, "Paman Liu, kau tidak mungkin tidak mengakui hal ini kan, Paman?" Dengan ekspresi polosnya, Paman Liu pun menjawab pernyataan tersebut. "Saat itu aku sedang sibuk bekerja. Neng Lingling saat itu dibawa oleh kakeknya. Aku tidak tahu tentang pernikahan ini." Terlihat para ciwi-ciwi yang ada di sana pun membantah si Huo sambil membela Yang Yiyun. Mereka pun berkata, "Yang Yiyun yang baru seorang mahasiswa saja sudah ada pencapaian begitu tinggi di pengobatan. Kau yang selain punya uang, punya apa lagi? Aku lihat Yang Yiyun dengan Neng Lingling baru pasangan yang sangat cocok," ucap mereka berdua. Sontak saja ucapan itu pun membuat si Huo makin membludak, jegur emosi thinking. Dia pun marah-marah berkata sambil menggebrak-gebrak meja makan tersebut, "Kalian sudah tidak menghormati aku, bahkan berkelompok menertawai aku. Pokoknya sekarang sudah sampai waktu perjanjian 10 tahun lalu. Tidak peduli kalian mau ngomong apa, aku Hou Yao yang dipanggil Mimin Huo akan menjadikan Neng Lingling sebagai istriku." Sontak ucapan itu pun membuat Neng Kiabel bersama Neng Huo menjadi rewas. Mereka pun berkata, "Jangan-jangan kau mau." Dengan wajah tengilnya si Huo pun memotong ucapan mereka berdua. "Betul sekali. Mulai hari ini Neng Lingling adalah tunanganku. Aku si Huo mau kawin lari dengan Neng Lingling, pokoknya titik nggak pakai koma," ucap si Huo sambil tengil. "Kawin lari apanya? Makanya jangan terlalu sering nonton film ajab. Maksudnya jangan terlalu banyak baca novel. Apa masih tidak paham jika keluarga Liu tidak bersedia, ha?" Sambil berbicara demikian, Yang Yun pun menyerang si Huo tersebut dengan tamparannya, dan tamparan itu membuat si Huo pun jadi papenyol bangetnya. Terlihat si Huo pun cerik sambil berkata terbata-bata, Kau, Yang Yiyun, kau, perjamuan makan ini tidak makan juga tidak apa-apa." Sambil berjalan pulang meninggalkan villa tersebut, si Huo pun menggerutu di dalam hatinya, "Kalau bukan Liu Shanhai yang mendukungmu, aku tidak akan membiarkanmu, dasar kau Lang Yiyun." Akhirnya si Huo pun pergi meninggalkan mereka, dan terlihat Paman Huo pun membejakan kepada Yang Yiyun bahwa jangan perlu memikirkan si Huo tersebut, mending memikirkan atau membicarakan urusan bisnis mereka. Ternyata Yang Yiyun ini menghadapi kekuatan kekayaan dengan begitu berani. Di masa depan pasti akan menjadi bibit dunia bisnis yang baik, ucap Paman Liu di dalam hatinya. A few moment later, atau 2 jam kemudian, terlihat Yang Yun dan Paman Liu yang sedang membicarakan kerjasama mereka. "Oke, baiklah, kau hanya bertanggung jawab di teknik.
Keluarga Liu akan memberikan semua bahan dasar dan tempat, kemudian penjualan. Kita bekerja sama dengan pembagian 70%, 30%. Kau 70% dan keluarga Liu 30%. Bagaimana menurutmu Yang Yun? Apakah kamu setuju? Ucap Paman Liu kepada Yang Yun. Dan tanpa basa-basi, tanpa ragu, Yang Yun pun menyetujui persyaratan tersebut. Oke, siap. Aku setuju, Paman. Sambil tertawa puas karena telah disetujui oleh Yang Yiyun, Paman Liu pun berkata, "Haha, bagus, bagus. Di dalam ada dokumennya. Kau lihat dulu. Kalau tidak ada masalah, langsung ditandatangani saja ya Yang Yiyun." Dan akhirnya Yang Yiyun pun diberikan dokumen persyaratan perjanjian tersebut oleh asisten Paman Liu. Akhirnya Yang Yiyun pun membaca persyaratan tersebut di dalam hatinya. Tidak boleh campur tangan penjualan, hanya boleh keluarga Liu. Satset, pokoknya dibaca semuanya oleh Yang Yiyun. Kontrak tidak bermasalah, Paman Liu, ucap Yang Yiyun. Dan tanpa basa-basi, Yang Yiyun pun langsung mentandatangani kontrak tersebut. Sulit amat coy, mungkin Mimin belum ngopi. Mau ngopi dulu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Paman Liu pun berkata, "Anak muda, di dalam juga ada rumah kosong di area kota. Anggap saja ini tanda terima kasihku karena kau sudah pernah menolong anakku Neng Lingling. Dengar-dengar kau juga masih sewa rumah. Dengan adanya rumah ini kau bisa lebih mudah ke universitas," ucap Paman Liu sambil memberikan kunci rumah plus sertifikat rumah tersebut. Dengan bahagia Yang Yun pun menerima pemberian Paman Liu tersebut. "Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih Paman Liu, terima kasih banyak. Thank you very much. Pokoknya mah Paman Liu," ucap Yang Yiyun yang bahagia diberikan rumah baru dong. Terlihat aura kebahagiaan terpancar dari wajah Yang Yiyun. Ya siapa lagi yang tidak bahagia dikasih rumah? Dia pun berkata di dalam hatinya, "Akhirnya jalanku mengubah nasib sudah mulai." Dan akhirnya cerita pun berakhir. Masih belum. Tenang, santuy. Durasinya rada di plus-plusin. 1 bulan kemudian terlihat Yang Yiyun yang sudah sukses jualan cimol. Maksudnya jualan pil kecantikan. Terlihat di PT Yunki Internasional. Yang Yiyun pun bertemu dengan my friend babaturannya. "Bagaimana Mas Bro? Aku kan sudah pernah bilang kepadamu untuk membangun kerajaan bisnis denganmu. Bagaimana? Aku tidak berbohong kepadamu kan? Di sini adalah langkah pertama dari permulaan kita," ucap Yang Yiyu. "Ternyata pil kecantikan yang kau teliti dan yang kau buat bisa diproduksi. Sampai-sampai sekarang sudah mulai. Dengan lelang baru bisa mendapatkannya. Benar-benar hebat kau Yang Yiyun," ucap si Kiki. "Pil kecantikan hanya sebagian saja. Aku masih punya banyak barang yang lebih bagus dari itu. Kalau tidak, bagaimana bisa berani membuka perusahaan denganmu?" ucap Yang Yiyun meyakinkan si Kiki. Namun tiba-tiba handphone Yang Yiyun berbunyi. Terlihat ada seseorang yang meneleponnya. Terlihat seperti biasa yang menelepon adalah Neng Lingling. "Hari ini katanya bilang mau pergi beli mobil. Mana orangnya?" ucap Neng Lingling sambil rada marah-marah sedikit karena Yang Yun terlambat datang bulan. "Sudah di perjalanan kok, sebentar lagi sampai. Tenang saja," ucap Yang Yun. Namun ternyata seperti biasa penyakit lupa Yang Yun kambuh lagi. "Astaga, aku lupa. Ada hal lain ternyata. Astaga," ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Akhirnya Yang Yun pun pergi bergegas ke list mobil bermerek penjualan mobil mewah keluarga Qian Xiaobel. Di sana terlihat Neng Lingling bersama Neng Lin Hun sangatlah kesal kepada Yang Yiyun karena Yang Yiyun terlambat. "Sudah menjadi jutawan, bisakah tepat waktu?" ucap Neng Lin Hun. "Betul," kata Neng Lingling. Namun dengan santuinya sambil garuk-garuk kepala Yang Yun pun menjawab dengan santuinya, "Haha, santai. Aku tadi macet sangat di jalan. Mana banyak tilang. Aku mencari jalan-jalan ke gang sempit." Itu mah penonton Mimin. Oke, lanjut. "Bebe, ini titik penjualan keluargamu kan? Kau bantu Yang Yun pilih salah satu saja," ucap Neng Lingling. "Boleh. Yang Yun, kau ingin model yang seperti apa?
Harganya berapa? Ucap Neng Kian Siabel. Sambil berpikir Yang Yun pun berkata, modelnya aku mau yang keren dan harganya cukup 1 M saja. Mengembalikan reputasiku di depan Neng Lili, aku mengeluarkan sedikit dan juga tidak apa-apa, pikir Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun perkataan Yang Yiyun digubris oleh Neng Lili. Kalau mau beli, belilah yang lebih bagus, Bebe. Kau pilih saja mobil yang harganya 4 miliar. Sontak perkataan Neng Lingling pun membuat Yang Yiyun menjadi rewas karena dia kaget untuk membeli mobil yang harganya 4 miliar. Yang benar saja kau Neng Lingling, 4 miliar. Pikirlah dengan akal sehatmu. Sudah tidak perlu bicara lagi. Aku akan membantumu membayar kalau kau tidak cukup duitnya, ucap Neng Lingling. Neng Siabel pun tersenyum sambil berkata, tidak ada masalah. Sudah memesan dengan paman ketigaku, tapi barangnya baru bisa sampai besok, ucap Neng Kian Siabel. Namun terlihat Yang Yun yang protes kepada Neng Lingling karena terlalu mahal. 4 miliar terlalu mahal, Neng Lingling. Dengarkan aku saja, dengan nilai hargamu menyetir mobil yang bagusan, memangnya kenapa? Ucap Neng Lingling. Akhirnya Yang Yun pun pasrah dan membeli mobil yang harganya 4 M. Wah, murah banget. Setelah melihatnya, aku jadi ingin membeli juga. Ayo kita pergi lihat, ucap Neng Linhun. Akhirnya Neng Kiabel dan Neng Lingling pun mengiyahkan ucapan Neng Linhun tersebut. Sebagai pemilik showroom tersebut, Neng Kiabel pun menawarkan mau mobil yang seperti apa kepada Neng Linhun. Boleh Linhun, setelah beli kita pergi jalan-jalan bersama ya, ucap Neng Lingling. Apakah ini dunia orang-orang kaya? Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya terheran-heran melihat tingkah laku para ciwi-ciwi tersebut yang membeli mobil seperti membeli kerupuk. Namun tiba-tiba terdengar ada orang yang memanggil Yang Yiyun. Yang Yiyun! Sontak hal itu pun membuat Yang Yiyun rada-rada rewas saeutik. Dan kita pun diperlihatkan dengan jirim orang yang memanggil Yang Yiyun tadi. Ternyata itu adalah Neng Lili alias mantan Yang Yiyun. Oh, lama tidak berjumpa. Sekarang sudah ganti profesi jadi sales mobil, ucap Neng Lili sambil merendahkan Yang Yiyun. Dasar kau wanita. Dan terlihat Neng Lili pun sedang menggandeng seseorang. Yang Yun pun menjelaskan perihal kedatangannya ke sana kepada Neng Lili. Aku datang ke sini untuk membeli mobil, ucap Yang Yiyun. Sambil tertawa mengejek, Neng Lili pun berkata kepada Yang Yiyun, apakah kau tahu mobil ini apa? Bisa membelinya hanya dengan pemagang sepertimu. Yang benar saja kau ini. Atau mungkin kau kesini hanya untuk melihat-lihat. Sayang, siapa ini? Ucap si botak gendut tersebut yang tidak tahu asal-muasalnya dari kalangan jin mana. Neng Lili pun membalas, ini adalah mantan pacar miskin seuniversitas yang pernah aku ceritakan kepadamu, yang dulunya pernah kerja di bar, ucap Neng Lili menghina Yang Yiyu. Akhirnya si botak gendut pun memperkenalkan dirinya. Aku bernama Kiding. Panggil saja aku Kuding, Kepala Bagian Personalia Departemen Investasi Asing Tianyang. Jika kau dengan Neng Lili adalah teman sekelas seuniversitas, semoga kau bisa hadir di acara pernikahan kami di tanggal 10 bulan Rajab. Kemudian untuk mobil ini yang tidak bisa kau beli seumur hidupmu, kami akan membelinya pergi bersenang-senang malam ini, ucap si Kuding sambil masih saja menghina Yang Yiyun. Bersenang-senang? Ucap Neng Lili memanas-manas situasi kondisi Yang Yiyun untuk saat itu. Kemudian Yang Yiyun mendeteksi bahwa si gendut Kuding tersebut mengalami hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Dengan menunjukkan aura bahdukunnya, Yang Yiyun pun berkata, hei Kuding botak, aku sarankan kalian lebih baik jangan pergi bersenang-senang. Hipotensi adalah penyakit, harus diobati. Lihat dari mukamu sepertinya sudah 3 bulan. Segeralah berobat ke dokter, ucap Yang Yiyun. Sontak hal itu pun membuat si botak Kuding bersama Neng Lili berkeringat dingin. Si Kuding tidak menyangka dan tidak mengira Yang Yiyun bisa mengetahui penyakit si botak tersebut. Dengan kesal si botak Kuding pun berkata, dasar, jangan hanya bisa ngomong saja. Jika ada kemampuan, besok kau bawa mobil mewahmu beserta pacarmu
datang ke acara pernikahanku. Aku mau melihat secantik apa pacarmu. Ucap si botak puding. Akhirnya Yang Yun pun pergi meninggalkan mereka dengan begitu gagahnya. Yang Yun pun berkata, aku akan hadir acara pernikahannya hari ini, memberikan selamat dulu, semoga kalian bisa bersenang-senang. Tapi harus ingat satu hal, hipotensinya harus diobati. Haha, Yang Yun pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan begitu gagahnya. Sontak saja hal itu pun membuat Neng Lili beserta si botak puding menjadi marah. Namun tiba-tiba ada Pangulu Mangul Kanas dan cerita pun lunas. Mimin ucapkan sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Bye bye.